Akhir dari geng 4G Reborn. Cerita dimulai dengan atmosfer yang berat. Robert, yang selama ini dikenal sebagai bagian dari kelompok lama, kini berada di persimpangan jalan. Ia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, langkahnya itu disalahpahami oleh sahabat-sahabat lamanya, terutama Dudkino. Di depan kelas, Dud menatap Robert dengan tatapan nanar. Ada rasa dikhianati yang sangat dalam di sana. Dud, emang gak bisa ya Bet ngerubah diri menjadi lebih baik sama kita, bukan sama orang lain? Robert, bukan gitu maksudnya Dud. Dud, gua ngerti kok Bet. Berarti kita emang gak pernah baik di mata lu dibanding teman baru lu itu. Dud melangkah pergi dengan rasa kecewa, meninggalkan Robert yang terpaku di tengah dilema antara masa lalu dan masa depannya. Kamera beralih menunjukkan dinamika di sekolah. Terungkap bahwa ada sebuah kelas di lantai 1 yang letaknya paling pojok. Itu bukan kelas biasa, itu adalah kelas penampungan bagi murid-murid bermasalah yang sering membuat kerusuhan. Pak E, guru yang bertugas mengawasi mereka, tampak sudah berada di ambang batas kesabarannya melihat tingkah laku mereka yang tidak pernah bisa diatur. Bobby, Deta, dan beberapa murid nakal lainnya merasa bosan di sekolah. Mereka merasa tidak cocok dengan sistem pendidikan dan memutuskan untuk melakukan pelarian besar, bolos massal. Bobby yang merasa paling berani menghasut yang lain untuk nge-BM, menumpang mobil bak secara ilegal. Lu mending keluar deh dari geng kita kalau takut. Cowok bukan sih? Deta, gua tongolin burung gua nih ya, siapa juga yang takut? Dengan penuh percaya diri, mereka melompat ke belakang sebuah truk yang tertutup terpal, membayangkan mereka akan dibawa menuju kebebasan di luar gerbang sekolah. Selanjutnya, ironi terjadi. Truk yang mereka tumpangi ternyata bukan truk sembarang lewat, melainkan truk ekspedisi yang justru sedang masuk ke area sekolah untuk mengangkut barang rongsokan. Di dalam kegelapan bak truk, mereka mulai panik saat mendengar suara familiar, suara Pak E. Pak E sedang berbicara dengan sopir truk. Ia sebenarnya sudah melihat mereka masuk ke dalam bak, tapi ia sengaja membiarkannya agar mereka terkunci di sana. Pak E berbisik kepada sopir truk, "Hampir aja saya lupa kalau ada mereka di dalam. Jangan sampai mereka dengar nanti kabur lagi. Saya susah nangkapnya." Mendengar itu, mereka semua di dalam bak truk langsung membeku. Rencana pelarian keren mereka berubah menjadi jebakan yang memalukan. Setelah tertangkap basah, mereka tetap mencoba mempertahankan harga diri mereka yang sudah runtuh. Dalam sebuah diskusi sengit di tengah rasa frustasi karena dihukum, muncul ide untuk meresmikan kelompok mereka. Bobby mengusulkan sebuah nama yang ia anggap keren, namun definisinya justru menggambarkan kebodohan mereka sendiri. Bobby, gimana kalau kita bikin geng? Namanya geng 4G. Goblok, 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 goblok. Teman lainnya, apaan? Gue nggak mau dibilang goblok. Bobby, ya udah, ganti satu G-nya jadi ganteng. Jadi goblok, 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 ganteng. Setuju? Dengan kesepakatan konyol itu, mereka merasa telah memiliki identitas baru yang akan mengguncang sekolah. Tiba-tiba, layar berubah. Kona muncul sebagai pembicara utama, meruntuhkan seluruh alur cerita yang baru saja ditonton. Kona dengan sombongnya menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan ada geng lain yang meniru nama mereka. Kona, mampus lu ditipu sama sutradara. Lu kira si Kino, Peto, sama Robert yang bakal jadi geng 4G? Hello, bukan dot design kalau nggak bikin lu pusing. Kona menutup video dengan memberikan pilihan kepada penonton untuk menentukan arah cerita selanjutnya. Apakah akan membahas kisah Dion, percintaan Robert, atau kelanjutan geng bermasalah tadi? Geng brengsek tadi. Oke, ditunggu komenannya.